pada kesempatan pagi hari ini adalah tentang motivasi. Ya, kalau saya tanya apa sih motivasi, semua pasti ngerti. Ya, motivasi. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, arti motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi ada dorongan yang timbul dari hati kita untuk melakukan satu tindakan. Ada satu tokoh yang bernama Abraham Maslow mengatakan alasan yang mendasari sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seorang individu itu adalah motivasi. Saya akan berikan beberapa contoh. Ya, anak sekarang, anak sekolah, ya, biasanya suka les, ya, les Mandarin contohnya. Ya, kita di Indonesia sekarang sudah belajarnya 4 bahasa, ya, bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, bahasa Inggris. Kalau di daerah tambah bahasa Jawa. Kecuali di Jakarta nggak ada, ya, nggak ada bahasa Betawi, nggak ada, ya, cukup bahasa Indonesia saja, ya. Jadi terutama untuk bahasa Mandarin biasanya kita ngasih les, ya, karena mayoritas nggak ngerti bahasa Mandarin. Saya sendiri nggak ngerti bahasa Mandarin, jadi saya leskan anak saya bahasa Mandarin. Nah, guru-guru les, beberapa guru-guru les ini ketika anak itu belajar bahasa Mandarin dan ketika dia datang, dia rajin, dia datang dan dia mendapat nilai yang bagus untuk menambah semangat, ya, biasanya suka dikasih kupon, ya, ada stiker kecil gitu, ya, tapi dikasih stiker kecil aja anak-anak sudah senang, ya, dikasih stiker ditempelkan gitu. Nanti kalau jumlahnya misalnya 10, ya, dapat bagus semua, stikernya komplit dapat 10, dikasih hadiah, ya, dikasih hadiah berupa alat tulis, misalnya pensil, penggaris, penghapus, ya. Hanya dengan itu saja membuat motivasi si anak ini semangat, ya. Dia belajar, dia sungguh-sungguh supaya dapat stiker. Nanti kalau stikernya sudah banyak, dia bisa tukarkan dengan alat tulis. Alat tulisnya kan nggak terlalu mahal, nggak seberapa. Tetapi ini bisa memotivasi, ada motivasi dari seorang anak untuk bisa belajar, ya. Kemudian mungkin ada orang lain yang belajar Mandarin, orang yang dewasa. Ya, belajar Mandarin, motivasinya apa? Motivasinya dia mempersiapkan diri karena akan belajar mungkin di Beijing, ya, karena mau belajar di Beijing, jadi dia harus mempersiapkan diri belajar bahasa Mandarin, ya. Dua orang ini, anak kecil tadi dengan orang yang sudah dewasa ini motivasinya berbeda, tetapi memiliki satu motivasi, tujuannya apa, ya, untuk belajar bahasa Mandarin tadi. Kalau si anak karena mungkin masih kecil, dia nggak mikirin dia bisa bahasa Mandarinnya, tetapi dia pikirin hadiahnya. Wah, hadiahnya ini dapat pensil, dapat penghapus, dapat penggaris. Itu dua orang yang berbeda. Contoh lainnya, ya, kita bekerja. Apa sih motivasi kita bekerja? Coba langsung dijawab sendiri gitu, ya, dalam benaknya. Saya bekerja untuk apa? Motivasinya hanya untuk uang. Bila tidak memuaskan, maka biasanya orang akan pindah bekerja, ya, pindah dari satu tempat ke tempat lain mengikuti penawaran yang lebih tinggi. Kalau ada gaji yang lebih tinggi, oke, gitu, ya. Kalau motivasinya hanya karena uang, ya, maka orang itu akan bekerja sebesar dengan gajinya, ya. Wah, gaji saya misalnya sekian, ya sudah, saya kerjakan ya cukup sekian saja. Dia tidak akan mau memberikan yang lebih daripada itu. Pokoknya tugas saya ini selesai sudah, ya, tidak mau memberi yang lebih daripada itu. Itu. Kalau motivasinya mungkin bekerja di tempat itu karena wah lingkungannya menyenangkan, tempatnya enak, nyaman, atasannya menyenangkan, atasannya sangat baik sekali, ya, kemudian memperhatikan karyawannya, ya. Kalau mungkin satu saat dia ganti atasan, maka harus malas dia, ya, karena motivasinya cuma karena atasannya baik, sering memberi dia sesuatu, sehingga ketika atasannya mungkin diganti, wah, dia sudah mulai malas-malasan. Mungkin dia dapat atasan yang nggak enak karena motivasinya tadi beda, ya, dia malas-malasan bekerja. Adik dari Bapak Gembala yang perempuan, ya, ini bekerja dari awal sampai sekarang, nggak tahu saya sudah berapa puluh tahun, ya, dia tidak pernah pindah pekerjaan, ya. Dia bekerja di salah satu pabrik tekstil dan dia mencampur warna, ya, dia mencari warna-warna untuk tekstil itu. Ketika awal bekerja gajinya sangat kecil, tetapi ketika dia bisa menemukan satu warna, ya, campuran warna dan diambil oleh pihak Jepang, dia langsung dapat naik jabatan istilahnya, ya, dia bisa naik jabatan, dia mendapat kedudukan yang cukup lumayan. Tetapi karena untuk orang yang memiliki keahlian dalam hal warna itu nggak mudah, ya, itu harus belajar karena adik kami ini akhirnya sendiri sudah bisa menentukan warna ini kurang, warna merahnya berapa persen, hanya dengan melihat saja, nggak perlu pakai alat. Jadi kalau kurang merah, oh ya
tambahin 5%. Jadi hanya dengan melihat saja dia sudah tahu dia punya keahlian seperti itu. Sehingga ada perusahaan lain yang menawarkan dia untuk bekerja, dikasih gaji yang lebih tinggi. Ya, dikasih gaji yang lebih tinggi, dikasih mobil, misalnya ada bonus-bonus yang diberikan, dijanjikan kepada adik kami ini. Dan orang yang menawarkan pekerjaan lebih tinggi sempat lobby ke Om Agus gitu ya, supaya membujuk adiknya ini bisa pindah kerja ke tempat itu. Ya, tetapi setelah beberapa saat akhirnya nggak mau, ya adiknya ini nggak mau. Kenapa? Karena dia rasa saya kerja di tempat itu sudah nyaman, sudah enak, lingkungannya nyaman ya. Walaupun bosnya mungkin nggak terlalu royal banget ya, agak pelit gitu. Tetapi dia rasa dia sudah nyaman di situ dan dia lihat dia mulai karir di tempat itu dari dia belum bisa apa-apa sehingga dia sekarang memiliki keahlian karena di tempat itu. Jadi motivasinya dikatakan dia ada di situ karena dia sudah bekerja sekian tahun dan dia memiliki keahlian karena perusahaan itu. Sehingga ketika ditawarkan penawaran yang lebih tinggi dia tidak mau. Jadi sampai saat ini dia bekerja di tempat yang sama. Jadi motivasinya bukan karena uang, ya. Dia memiliki pilih lebih enak di situ, lebih nyaman di situ, suasananya lebih enak dan dia merasa dia dibesarkan di tempat itu. Itu beda, ya, motivasinya berbeda, membuat dia akhirnya bekerja lebih sungguh-sungguh lagi di tempat itu. Contoh lain lagi, apa sih motivasi orang menikah? Apa motivasi menikah? Bapak Ibu menikah kenapa? Kalau motivasinya supaya saya dapat keturunan, ya, supaya saya dapat keturunan. Tapi ketika pernikahan berjalan beberapa tahun dan tidak mendapat keturunan, akhirnya bercerai. Ya, menikah lagi karena motivasinya tadi supaya dapat keturunan. Tidak, ya, motivasinya karena membutuhkan seorang penolong, ya, jadi membutuhkan seorang istri sebagai pendamping, sebagai penolong yang senantiasa menyertai. Itu beda lagi. Jadi walaupun nanti mungkin Tuhan tidak izinkan dapat keturunan, nggak masalah, ya, nggak masalah, bisa menjalani hidup dengan baik. Apa sih orang berbuat baik? Motivasinya apa sih orang berbuat baik? Supaya diakui orang lain. Ya, supaya orang bisa melihat bahwa ini loh, saya berbuat baik. Tetapi ketika ada orang tidak melihat perbuatannya baik, maka dia nggak mau berbuat baik. Ketika ada orang yang melihat, baru dia melakukan perbuatan baik. Motivasi lainnya mungkin supaya dia merasa senang ketika dia berbuat baik. Tetapi ketika dia sudah melakukan kebaikan dan dia merasa senang bisa melakukan kebaikan, tetapi ketika kebaikan yang dibalas dengan kejahatan, stres dia, nggak mau lagi berbuat baik. Sudah berbuat baik kok, merasa nggak nyaman. Ya, harusnya ketika dia berbuat baik dia merasa senang, dia merasa nyaman. Tapi ketika dia berbuat baik dibalas dengan kejahatan, dia tidak nyaman, dia malas berbuat baik. Ada satu pengalaman saya di Kota Solo, ya, di pelayanan kami di sana. Kami memberikan beasiswa kepada anak-anak, ya, karena di sana kan mayoritas ke bawah lah ekonominya, sehingga untuk pendidikan sangat kurang. Sehingga kami memberikan beasiswa kepada beberapa anak-anak, ya, ada yang dari SMP sampai SMA, akhirnya sampai bisa masuk D1 kalau nggak salah. Sampai D1 dia kami bantu, ya, untuk sekolah seperti itu. Ada beberapa orang yang kami bantu sampai dia bisa bekerja, ya. Tapi orang yang pertama ini seorang perempuan dari SMA, kemudian kami lanjutkan sampai D1, dia bekerja, ya, dia bekerja. Setelah itu ketika dia dapat pasangan gitu ya, akhirnya tidak dengan baik, ya, dia langsung meninggalkan pelayanan. Dia seorang guru, dia seorang guru sekolah minggu, dia seorang ketua pemuda, ya, karena dia akan menikah dengan calonnya ini yang bukan beribadah di tempat kami, ya. Dia tidak bilang baik-baik, misalnya seperti itu. Kalau dia bilang baik-baik tidak masalah gitu ya, bilang saja mau menikah dan akan bergereja di tempat lain, kami nggak masalah. Tetapi dia dengan seenaknya meninggalkan pelayanan seperti itu, ya. Ibadah pemuda sebagai ketua nggak pernah datang, sebagai guru sekolah minggu nggak pernah datang, ya, nggak pernah datang seperti itu. Ya, secara dipikir itu kejadian pertama, ya, rasanya orang dia tuh sudah disekolahkan, ya, kalau kita berpikir seperti sudah disekolahkan sampai bisa bekerja sampai D1, kok malah seperti itu balasannya. Kemudian anak kedua pun ada yang mengalami seperti itu, sama masalah pasangan juga. Ketika dia masuk lulus SD, masuk SMP, putus sekolah, nggak bisa lanjut ke SMA gitu ya, karena nggak ada biaya. Dia sudah mau bekerja saat itu, tetapi ketika kami tahu dia sudah mau bekerja, cepat-cepat kami urus supaya dia bisa masuk, akhirnya sekolah di SMK, ya, dia bisa masuk SMK. Uang sekolahnya selama di SMP ada 7 bulan yang tertunda harus kami bayarkan karena belum bayar, karena nggak bisa keluar ijazah
kalau belum lunas. Jadi kami bayarkan, kemudian kami masukkan dia ke SMK, selesai SMK dia bisa bekerja. Ya, ketika dapat pasangan pun sama seperti itu ya, tidak dengan baik ya, langsung mulai malas-malasan, ibadahnya malas-malasan ya, pelayanannya malas-malasan, tugas-tugas yang diberikan tidak dikerjakan dengan baik. Ya alasannya sama seperti itu, seperti yang pertama. Sehingga seperti berpikir, ini capek-capek juga ya gitu ya, biayai sekolah gitu ya, sampai sudah bekerja kok malah akhirnya kok seperti ini. Itu kalau motivasinya yang saya katakan tadi, supaya ketika kita menyekolahkan dia, dia harus balik dong ke gereja ya, dia berbuat sesuatu buat gereja. Tetapi kami berpikir, kita kan menolong dia bukan minta balasan imbalan. Motivasi ke menolong dia supaya dia bisa bersekolah, dia bisa mendapat penghidupan yang lebih baik lagi. Itu motivasinya, ya menolong dia. Gak ada imbalan apapun yang dia lakukan, ya sudah gitu. Sehingga kami tidak putus sampai di situ. Ya kalau trauma kan ya sudah selesai, ya nggak usah biayai sekolah orang lain lah, tidak usah membiayai orang lain lagi. Nanti akhirnya balasannya sama seperti itu, karena sudah 2 kali kejadian. Ya, tetapi karena motivasi kami belajar memberikan yang terbaik, ya kami berikan yang terbaik, ya sudah, dia mau berbuat apa ya terserah. Sehingga kami masih terus memberikan beasiswa kepada adik-adik yang lain, kepada anak-anak kami yang lain seperti itu. Ya, jadi kita lihat di sini, jadi motivasi itu sebenarnya bisa membuat seseorang itu bertahan. Motivasi yang paling kuat adalah bila seseorang melakukan segalanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika kami memberikan beasiswa, yang motivasi kami adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan hal yang lain. Sehingga kami akan terus memberikan beasiswa bagi anak-anak yang membutuhkan. Ya, Kolose 3 ayat 23 sampai 24 kita baca. Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Sama-sama, saya undang kita bagi berdiri, kita baca ayat ini. Kita baca sama-sama ya, biar lebih meresap, biar lebih masuk lagi. Kolose 3 ayat 23 sampai dengan yang ke-24. Sudah dapat semua? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba-Nya. Amin. Silakan duduk. Ya, jadi dikatakan apa? Apapun juga yang kamu perbuat, ya. Jadi apapun saja yang kita perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita pandang manusia, saya seringkali katakan, kita seringkali mengecewakan. Tapi kalau kita pandang Tuhan, orang lain mau balas apapun, ya terserah. Yang penting itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada 3 hal yang saya catat di sini. Bagaimana kita melakukan dan bisa menghasilkan yang terbaik. Yang terbaik artinya adalah excellent, dalam bahasa Inggris itu lebih artinya lebih pas. Excellent apa? Itu memberi melakukan sesuatu lebih dari yang diharapkan. Ketika saya mampu memberikan 100, kenapa saya hanya memberikan 50? Ya. Ketika saya bisa memberikan 70, kenapa saya hanya memberikan 40? Memberikan lebih, ya. Kalau kita memberikan yang lebih, kita memberikan yang terbaik, maka hasilnya akan excellent, akan luar biasa. Tidak sekedar baik, ya. Hasilnya luar biasa. Yang pertama, Tuhan menghargai apapun yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Tuhan menghargai apapun yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya pekerjaan yang menyenangkan kita, bukan hanya pekerjaan yang kita sukai, bukan hanya pekerjaan yang mudah, tetapi apapun yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan hargai. Seringkali dalam kehidupan ini ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin tidak kita sukai, tetapi harus kita kerjakan. Ada satu contoh, seorang bapak ya, mungkin seorang bapak yang ditinggal istrinya, dia harus merawat anaknya yang berusia balita, 3 tahun, ya 3 tahun. Bukan hal yang mudah bagi seorang suami, ya, mengurus anak, ya. Karena biasanya suami kan tugasnya bekerja, ya, mencari nafkah dari pagi sampai sore. Dan biasanya mengurus anak rumah tangga itu adalah seorang ibu, seorang istri, ya. Jadi biasanya ketika seorang suami ditinggal istri, yang kerepotan biasanya ini, ya, bagian-bagian mengurus anak. Karena biasanya mengurusi anak, saya yang biasa mengurusi anak-anak saya, ya. Bapak Gembala tidak memperhatikan keperluan-keperluan anak saya, tugas saya, ya. Jadi dari bajunya, kemudian sekolahnya, yang ngajari, itu saya kerjakan. Ya, Bapak Gembala lebih ke hal-hal yang lain lagi tugasnya. Nah,
Ketika saya harus beberapa waktu yang lalu, ketika saya harus ke Jakarta, ya ke Jakarta karena ada tante saya meninggal, saya ke Jakarta sekitar 2 hari, 1 malam 2 hari cepat gitu ya. Saya harus mempersiapkan itu, terutama Deo itu cukup lama karena yang ngurusin belajar kan saya, sehingga Om Agus nggak ngerti belajarannya apa nggak ngerti. Jadi saya harus lihat dulu jadwalnya dia, ulangannya dia, PR-nya dia, sudah saya tata sedemikian rupa gitu ya, saya tata sedemikian rupa. Ini loh ulangannya ini, tolong ini nanti diajari, saya sudah buatkan soal-soal, ini PR-nya ini, jadi saya sudah buat catatan ya, buat catatan. Jadi ketika saya tinggal ya sudah, jadi sambil di Jakarta pun saya suka nelfon, sudah belum buat ini, sudah belum ini, belajar ini gitu ya. Jadi biasanya seperti itu ya. Jadi ketika seorang bapak tadi ditinggal oleh seorang istrinya, ya dia merasa kerepotan sekali harus mengurus anaknya yang berumur 3 tahun, nggak mudah, nggak gampang ya. Jadi dia mengeluh, ya mengeluh, kenapa harus seperti ini, kenapa harus seperti ini gitu ya. Tetapi ketika ada seorang yang memberikan masukan kepada dia, ya lakukan yang terbaik. Mungkin saat itu dia tidak terlalu menyukai mengurus anak, ya biasanya dia bekerja. Tetapi ada seorang yang katakan, ini adalah kesempatan kamu untuk merawat anak kamu, ya kesempatan merawat kamu ketika dia berumur 3 tahun, ketika dia nanti berusia 4 tahun, ketika dia nanti masuk usia masuk SD anak-anak, ketika dia nanti masuk usia remaja, itu kesempatan yang tidak mungkin terulang. Ya, lakukanlah yang terbaik, give the best. Karena ketika nanti beberapa tahun kemudian, ketika anakmu sudah mulai pemuda bekerja, ini kesempatan tidak akan terulang. Ya, nikmati pekerjaan yang mungkin saat itu kamu nggak senang. Ya, nikmati pekerjaan itu, berikan yang terbaik. Lakukan yang terbaik, merawat anak itu dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, ya. Karena itu nggak akan mungkin terulang, nggak mungkin nanti anak balik lagi ke usia 3 tahun, ya. Jadi ada satu acara di televisi yang mewawancarai seorang artis, ya, repot ya memelihara anak yang masih kecil-kecil karena anaknya itu usianya bedanya sedikit-sedikit antara anak pertama dan anak kedua. Oh enggak, dia katakan seperti itu. Saya saja seringkali suka kerepotan ya. Ini ribut aja ya. Anak saya 2 cowok-cowok, beda jauh umurnya, tetapi masih suka ribut, suka berantem ya. Seringkali ini anak tiap hari berantem tuh nggak ada stopnya istilahnya gitu, nggak ada istirahatnya, ribut. Baru ketemu sudah ada saja masalah yang buat ribut ya. Tetapi saya belajar dari si artis tadi, dia katakan, oh enggak, saya nggak repot. Saya menikmati gitu ya. Saya menikmati ketika anak-anak ribut, saya nikmati. Ketika anak-anak berbuat sesuatu ulah anak-anak yang nakal ya, saya nikmati itu. Karena nanti beberapa tahun kemudian saya tidak akan bisa menikmati anak-anak ini lagi. Karena dia sudah mulai dewasa. Saya tidak akan menikmati lagi kenakalannya anak-anak. Saya nggak akan menikmati lagi ramainya rumah saya karena anak ribut. Karena nanti sudah dewasa kan pasti anak-anak pindah, ya. Dia berkeluarga, dia akan pindah, dia sekolah, dia bekerja, mungkin dia pindah keluar kota. Rumah kita akan sepi. Ya mungkin sudah dirasakan ya bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang anaknya sudah mulai dewasa bekerja, yang sudah kuliah di luar kota, mulai sepi rumahnya, nggak ramai lagi ya. Jadi katakan saya menikmati, saya melakukan apapun juga dengan saya menikmati dan saya memberikan yang terbaik bagi anak-anak saya. Saya belajar dari situ. Oh ya, saya juga akan belajar menikmati. Anak-anak saya ribut, saya nikmati ributnya. Anak-anak saya ramai, ya saya nikmati ramainya. Karena saya tahu nanti pun ketika mereka sudah besar, saya nggak akan nikmati lagi itu, ya. Jadi belajar, ya. Karena dikatakan apa? Tuhan menghargai apapun yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Walaupun itu tidak menyenangkan, ya. Walaupun itu tidak membuat kita senang, ya. Orang lain seringkali mungkin tidak menghargai apa yang kita kerjakan, tetapi Tuhan menghargai, ya. Kita pandang Tuhan. Maka diberikan dan ayat tadi katakan apa? Lakukanlah semuanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Hal yang kedua, ya, sikap segenap hati. Ayat tadi katakan lakukanlah dengan segenap hati. Masalah utama, kita tidak bisa menghasilkan sesuatu yang excellent, tidak bisa menghasilkan sesuatu yang terbaik adalah karena sikap kita tidak memiliki sikap segenap hati. Ya, jadi masalah utama adalah sikap hati kita. Kita nggak mau memberikan dengan segenap hati kita. Segenap hati itu tidak tergantung dari kita memiliki kemahiran. Karena kita memiliki talenta, mungkin talenta kita bermain musik. Bukan juga tergantung kalau kita suka melakukan ini, belum tentu kita melakukan dengan segenap hati, ya. Jadi segenap hati itu berkenaan dengan sikap hati kita. Seorang tokoh Wayne Cordeiro dalam bukunya dia katakan sikap yang menentukan keberhasilan. Sikap yang menentukan keberhasilan.
Bagaimana sikap seseorang mau melakukan satu tugasnya itu dengan segenap hati, maka itu menentukan seberapa berhasilnya dia menghasilkan sesuatu. Satu contoh ilustrasi yang suka saya sering sampaikan adalah perlombaan lari antara kelinci dan kura-kura. Tahu ya, dongeng kelinci dan kura-kura, tahu nggak? Ya, dongeng kelinci dan kura-kura yang berlomba lari. Ya, si kelinci merasa dia hebat. Kalau lari itu ya ahlinya lah istilahnya, dia bisa berlari dengan cepat. Tetapi si kura-kura itu berjalan sangat lambat, dan kelinci yakin nggak mungkinlah kura-kura mengalahkan dia. Sikap hati si kelinci tadi apa? Dia meremehkan kura-kura. Ketika sikap hatinya dia meremehkan si kura-kura, dia santai saja. Ya, di perjalanan dia santai, dia lihat si kura-kura itu sudah ketinggalan di belakang, ya, sudah ketinggalan jauh di belakang, nggak mungkinlah mengejar. Jadi di tengah jalan dia merasa lelah, dia tidur, akhirnya ketiduran betulan, sehingga si kura-kura walaupun dengan pelan-pelan tapi dengan sikap hati yang sungguh-sungguh, ya, dia bisa melampaui si kelinci dan memenangkan perlombaan. Jadi sikap hati si kelinci tadi yang meremehkan kura-kura tadi membuat dia tidak berhasil. Ya, ilustrasi kedua saya ingin sampaikan tentang sikap hati. Ada seorang arsitek yang ingin pensiun dari pekerjaannya karena sudah sekian lama dia bekerja, sudah tua, dia kan saya pensiun saja. Lalu dia bilang sama bos, saya mau pensiun saja. Ya, lalu akhirnya bosnya katakan, oke, sebelum kamu pensiun, kerjakan satu proyek dulu. Ya, setelah kamu bisa menyelesaikan satu proyek, mengerjakan satu rumah, maka kamu boleh pensiun. Ya, tetapi si arsitek ini merasa, aduh, udah gak pengen pensiun, masih dikasih tugas lagi, gitu ya. Lalu akhirnya dengan malas-malasan, ya terpaksa dia harus menyelesaikan tugas karena yang memberi tugas itu bosnya, ya. Lalu dengan malas-malasan dia mengerjakan tugasnya membangun rumah tadi, ya. Sekedar saja dia merancang, kemudian bahan-bahannya pun seenaknya saja dia memberi, tidak seperti ketika dulu dia bekerja, dia betul-betul cari mutu yang baik, kualitas yang baik, ya. Pokoknya biar cepat selesai lah, ya, biar cepat selesai, biar dia bisa cepat-cepat pensiun, ya, bisa menyelesaikan pekerjaan, ya. Ketika rumah itu sudah selesai, yang dia bangun tidak dengan sikap hati yang sungguh-sungguh, dengan seenaknya saja, bahan-bahannya dia tidak pilih yang bermutu, ya, rumah itu caranya selesai. Ketika rumah itu selesai, lalu bosnya katakan, oh ya, rumahnya sudah selesai, sekarang kamu boleh pensiun. Dan rumah yang kamu bangun itu hadiah dari perusahaan buat kamu. Itu ya rasanya si arsitek tadi, kecewa dia, ya. Dia tidak kerjakan dengan sungguh-sungguh, coba dia kerjakan dengan sungguh-sungguh, rumahnya akan bisa menjadi rumah yang excellent, yang luar biasa. Mutunya pasti dia perhatikan yang terbaik, ya. Tetapi karena dia tidak bekerja dengan sungguh-sungguh, dia tidak memiliki sikap hati yang sungguh-sungguh, dia bekerja dengan seenaknya, hasilnya tidak baik, rumahnya hasilnya nggak baik. Tetapi itu hadiahnya dia berikan buat dia, kecewa, ya. Jadi ini sikap hati kita, ya, yang menentukan hasil dari pekerjaan kita nanti. Apa yang kita terima, apa yang kita peroleh itu hasil dari pekerjaan kita. Ketika kita bekerja dengan sungguh-sungguh, maka otomatis, ya, dari perusahaan akan memperhatikan dengan baik, ya, memberikan yang terbaik. Motivasinya tadi apa? Kerjakan segala sesuatunya buat Tuhan. Apapun, bukan hanya di bidang pelayanan. Dalam pekerjaan kita secara dunia pun, ya, lakukanlah semuanya untuk Tuhan. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Hal yang ketiga, segala sesuatunya untuk Tuhan. Kita baca dalam Efesus 6 ayat 5 sampai 9. Efesus 5 ayat 3 sampai dengan Efesus 6 ayat 5 sampai dengan 9. Sudah dapat Efesus 6 ayat 5 sampai dengan 9, saya bacakan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia.
kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan ia memandang muka. Ya, dikatakan apa tadi dalam ayat 5? Ya, dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Ya. Ketika kita taat, dikatakan taat dengan sungguh-sungguh. Sebagaimana kita taat kepada Tuhan. Kalau kita nggak pernah taat sama Tuhan, mungkin kita nggak akan pernah taat juga sama manusia. Ya, sama seperti taat kepada Kristus. Ayat 6 dikatakan dengan segenap hati lakukanlah, ya, seperti kita melakukannya untuk Allah. Ya, dengan segenap hati dan dengan rela menjalankan pelayanannya, dikatakan. Ya, seperti kepada kita lakukan seperti untuk manusia. Seringkali kita terbalik. Ya. Kalau kita melakukan sesuatu untuk orang, kita berikan yang terbaik. Seringkali untuk Tuhan, kita tidak mau melakukan yang terbaik. Kita suka seenaknya saja, ya. Maka dikatakan, janganlah hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang. Ini lagi motivasi. Ya, jadi motivasinya kalau ingin menyenangkan bos, mungkin ketika ada bos, kita bekerja sungguh-sungguh. Ketika bos nggak ada, kita santai-santai. Itu artinya motivasinya menyenangkan bos. Ya, tetapi kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, ada bos atau tidak ada bos, kerjakan dengan sungguh-sungguh setiap pekerjaan kita. Hasilnya akan baik. Walaupun bosnya nggak melihat, tetapi Tuhan dikatakan yang melihat. Tuhan yang memandang muka, Tuhan yang mengerti. Jadi intinya dikatakan di sini adalah kasih kita. Bagaimana kita melakukan dengan kasih, melakukan dengan segala sesuatunya karena kita mengasihi Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita akan melakukan yang terbaik. Contoh yang paling gampang adalah ketika orang pacaran. Ya, ketika dia mengasihi, dia mencintai pacarnya, maka dia akan memberikan yang terbaik buat pacarnya. Hadiah dia pilih yang terbaik, ya. Dia melakukan yang terbaik, melayani dengan yang terbaik. Ketika orang pacaran biasanya. Demikian juga dengan Tuhan kita. Jadi katakan ketika kita melayani Tuhan, berikan yang terbaik buat Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Kalau kita sudah melakukan yang terbaik buat Tuhan karena kita mengasihi Tuhan, kita menjalankan setiap perintah Tuhan. Salah satunya apa? Melakukan segala apapun yang kita kerjakan tadi, ya, dengan segenap hati kita, dengan ketulusan hati kita, berbuat seperti untuk Tuhan. Ada satu kalimat bahasa Inggris yang saya terdapatkan, do your best, do everything from the heart for your real master, for God. Apa artinya? Berikan yang terbaik, lakukan segala sesuatunya dari hatimu untuk Tuhanmu yang sesungguhnya. Siapa Tuhan kita sesungguhnya? Allah kita, for God. Lakukan yang terbaik buat Allah kita, ya. Walaupun realitanya seringkali kita tidak bisa melakukan dengan apa ya, dengan seluruh kemampuan kita. Seringkali ketika ada realitanya ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak kita suka, otomatis kita malas ngerjainnya. Contohnya anak-anak sekolah misalnya, ya, ketika dia harus ada PR matematika yang sering di anak-anak nggak senang kan, matematika bahasa Jawa, ya. Kayaknya itu mayoritas gitu ya, matematika bahasa Jawa itu anak-anak pada nggak suka. Ya, ketika mereka mulai ada pelajaran itu, mereka sudah malas-malasan. Ya, mereka sudah malas-malasan. Melakukan apa yang kita cintai itu contohnya adalah ketika kita memiliki hobi. Ya, melakukan apa yang kita cintai. Kita hobinya berenang, wah pasti kita renang. Hobinya apa? Bermain bulu tangkis, wah kita senang. Ya, tetapi firman Tuhan katakan apa? Mencintai apa yang kita lakukan. Beda, ya. Mencintai apa yang kita lakukan. Apapun yang harus kita kerjakan, walaupun itu mungkin saya katakan tadi menyenangkan atau tidak menyenangkan, kita belajar mencintainya, maka hasilnya akan beda. Hasilnya akan excellent, ya. Sekarang saya akan melihat bagaimana motivasi kita dalam kita beribadah kepada Tuhan. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, apa sih motivasinya kita beribadah? Mungkin bisa jawab, ya, beribadah lepas diri dalam artinya mulai mikir, saya hari ini datang ibadah, motivasi saya apa ya? Ingin ketemu teman, atau rutinitas saja, namanya orang Kristen hari Minggu ya ibadah, atau seperti keterikatan, kalau nggak ibadah rasanya nggak enak, ya, rasanya nggak enak, ya, jadi harus ibadah gitu, ya. Apa motivasi kita beribadah? Ada survei di Korea, ya, di survei di Korea dikatakan separuh dari orang yang datang ibadah itu motivasinya mencari kedamaian pikiran, supaya damai. Mungkin banyak masalah, banyak persoalan,
ketika masuk gereja, ya, motivasinya mencari kedamaian, supaya damai. Sepertiganya dikatakan supaya memperoleh hidup yang kekal. Jadi motivasinya dia datang ibadah, ya nanti supaya setelah kematian dia mendapat hidup yang kekal. Betul salah jawab sendiri ya ibu ya, bapak-bapak. Sisanya lagi supaya mendapat kesehatan. Saya ke gereja supaya saya tetap sehat. Saya ke gereja supaya saya dapat berkat kekayaan, supaya saya berhasil. Jadi banyak motivasi orang beribadah. Ya, banyak orang motivasi beribadah. Mungkin karena ada bisnis di gereja, ya, ada teman bisnis di sana, yuk datang ibadah. Mungkin juga karena pasangan. Saya punya pengalaman di kota Solo, seorang anak muda, ya, dia naksir sama seorang cewek, gitu ya, naksir kepada seorang cewek, sehingga dia rajin sekali, ya, dia rajin sekali datang ibadah, dia aktif pelayanan, gitu ya. Tidak ada waktu ibadah yang lowong istilahnya. Ibadah tengah minggu pun datang, ibadah doa pun datang, ya. Remaja, pemuda dia datang ibadah umum dia datang, ya. Terus selama berapa tahun dia lakukan hal itu, ya. Dan kami tahu dia sedang naksir, ya, sedang naksir salah seorang salah seorang pemudi. Nah, ketika dia ditolak, gitu ya, tidak diterima, bertepuk sebelah tangan, langsung hilang dia, ya, langsung hilang, nggak pernah ibadah. Sampai sekarang hilang entah kemana, nggak ketahuan, ya. Kami besuki, kami tanya, alasannya macam-macam. Jadi orang biasanya kalau motivasinya sudah salah kan alasannya macam-macam, ya. Jadi sudah hilang betul-betul aktivitasnya, pelayanan yang selama ini kelihatannya baik, ya, itu tidak ada artinya. Kenapa? Karena motivasinya beda. Dia datang untuk ketemu, ya, untuk ketemu sang pemudi tadi, untuk ketemu sang pujaan hatinya. Tapi ketika sudah dia tidak mungkin bisa, ya sudah dia tinggalkan semua itu. Yaitu banyak orang yang datang ibadah motivasinya tidak sungguh-sungguh, motivasinya macam-macam. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda yang tahu sendiri apa motivasi kita datang beribadah ke gereja. Kalau motivasi kita mau bersekutu, ya, motivasi kita ingin menyenangkan hati Tuhan, maka akan terlihat ketika kita memuji nama Tuhan, kita akan memuji dengan sungguh-sungguh, nggak sekedar nyanyi. Kita lakukan dengan segenap hati kita, sikap hati kita mau menyanyi dengan sungguh-sungguh pujian tadi, ya. Karena lewat pujian ada kuasa, ya. Ada satu kesaksian teman saya di kedokteran dulu, ya, dia seorang Muslim, dikatakan dia tinggal di rumah tantenya yang Kristiani, jadi suka ada persekutuan, ada doa. Ya, ketika dia di tempat tantenya itu, ya, ada persekutuan doa dan ada puji-pujian yang dinaikkan, Roh Kudus bekerja, menjamah hatinya. Teman saya ini merasa sesuatu yang beda. Dia ada merasa kuasa yang bekerja dalam kehidupannya lewat pujian tadi. Sehingga lewat pujian dia dimenangkan. Lewat pujian, kuasa pujian tadi membuat dia akhirnya menjadi anak Tuhan. Sampai saat ini dia menjadi anak Tuhan. Jadi ketika kita memuji nama Tuhan, ada kuasa yang dinyatakan lewat pujian, ya. Ada kesaksian yang kita sampaikan lewat kata-kata. Ketika tadi Juli naikkan pujian apa aja? Kau punya cara, Tuhan punya cara, ya. Dia menyaksikan cinta kasih Tuhan, apa yang Juli alami itu lewat pujian tadi. Ketika dia merasa, wah, nggak sanggup lagi nih kuliah, berat gitu ya, kuliahnya berat, ya, harus terkurung di asrama, tidak boleh keluar kemana-mana gitu ya, berat sekali. Belum mata kuliahnya, tugas-tugas bagi dia mungkin berat. Tetapi ketika ada pujian tadi yang memiliki syair, kau punya cara, Tuhan punya cara untuk menolong, Tuhan punya cara untuk menolong dia, ya, ada kekuatan yang membuat dia semangat lagi, ya. Jadi ketika dia menaikkan pujian tadi pun, dia juga memberkati kita lewat pujian. Mungkin kita punya masalah yang sama, ya, punya masalah yang sama, kita punya masalah, punya pergumulan, tetapi pujian tadi mengatakan Tuhan punya banyak cara, ya. Itu yang dikatakan bahwa pujian tadi memiliki kuasa, menguatkan kita. Oh iya, Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Jadi ketika puji-pujian, jangan anggap puji-pujian itu dalam satu rangkaian ibadah itu hal yang sepele, enggak. Pujian itu punya kuasa, ya. Orang yang mendengar di luar sana itu bisa terberkati oleh pujian kita. Kalau kita mau menaikkannya dengan sungguh-sungguh, nggak sekedar kita nyanyi-nyanyi biasa saja, nyanyi dengan segenap hati kita, ya.
itu orang yang kalau datang ibadah memiliki motivasi mau bersekutu dengan Tuhan, mau memuji nama Tuhan, atau mau datang ke tempat ini karena mengucap syukur kepada Tuhan. Motivasinya mengucap syukur kepada Tuhan karena sudah sepanjang 1 minggu Tuhan sudah memberkati, sepanjang 1 minggu Tuhan sudah menolong, maka dia akan memuji nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Ya, seperti orang kalau yang dikasih hadiah gitu ya, hadiah yang rasanya tidak mungkin diterima, wah ucapan syukurnya kan luar biasa. Duh, terima kasih ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, jadi ucapan syukurnya luar biasa. Itu luapan dari hati kita ketika kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, ketika kita mengucap syukur dengan Tuhan, maka kita melayani dengan sungguh-sungguh. Para pelayan Tuhan, ya, apa motivasimu melayani Tuhan? Hanya menyalurkan hobi, yang suka main keyboard mungkin, hobi musik, ya, yang hobi nyanyi hanya menyalurkan hobi buat nyanyi saja, atau pengen kelihatan tampil di depan, ya, kelihatan dilihat orang supaya kelihatan hebat, ya, bisa bermain musik, bisa bernyanyi. Apa motivasi kita? Kalau kita melayani Tuhan karena kita mengasihi Tuhan, maka kita akan melakukan yang terbaik bagi Tuhan, nggak pandang manusia. Orang lain mau bilang apa, yang penting saya melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hasilnya beda ketika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, ya. Lewat firman Tuhan, ya. Ketika kita mendengar firman Tuhan, apa sih motivasi kita dengan firman Tuhan? Seringkali firman Tuhan itu dianggap satu hal yang juga bukan hal yang, ada orang yang menganggap pujian gak penting, tapi yang penting firman Tuhan. Ada orang yang menganggap firman Tuhan yang penting, ada yang menganggap pujian itu lebih enak, firman Tuhan itu gak penting. Ya, apa motivasi kita mendengar firman Tuhan? Kalau kita ingin dibentuk, ya, motivasinya Tuhan, saya mau dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan, saya mau hidup saya makin hari boleh diproses lewat firman Tuhan. Saya ingin firman Tuhan yang diberitakan itu boleh bekerja dalam hidup saya, mengikis mungkin hal-hal yang tidak baik dalam hidup saya. Maka orang itu akan mendengarkan dengan sungguh-sungguh firman Tuhan, membuka hatinya menjadi tanah yang subur, supaya firman Tuhan itu tertanam dalam hatinya. Tapi kalau motivasinya tidak mau dibentuk, motivasinya nggak mau diberkati oleh firman Tuhan, maka dia tidak akan sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan. Maka dia akan asik bermain HP, ya. Kami selalu Bapak Kiani, ya, di khotbah doa itu tentang bagaimana orang datang beribadah juga, ya, menghormati Tuhan. Saya pikir loh, kok hampir sama dengan firman saya pada hari ini, ya. Jadi ketika cuma mau main HP doang, nggak mau dengar firman Tuhan, maka dia tidak akan menerima berkat Tuhan. Ketika orang datang, ya, dengan motivasi yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka dia akan bisa merasakan janji-janji Tuhan. Tetapi orang yang datang tidak dengan sungguh-sungguh, dia tidak akan merasakan janji Tuhan. Rohaninya, kehidupannya tidak akan bisa bertumbuh dengan baik, karena dia sudah, sikap hatinya sudah tidak lagi baik, sikap hatinya nggak lagi sungguh-sungguh. Ketika sikap hati lagi sungguh-sungguh, maka dia tidak mungkin menyiapkan hatinya menjadi tanah yang subur. Firman Tuhan akan berlalu begitu saja. Jadi apa yang membuat kita datang beribadah kepada Tuhan? Motivasi apa? Saya sempat marah sama anak saya yang sudah mulai remaja, ya, Noel itu. Anak remaja muda biasa main HP, ya, main HP. Yang ketika kami ketika Bapak Gideon yang ibadah di sini, kan Bapak Gembala tukar mimbar di sana, ya. Sore harinya, karena di sini sudah selesai lebih dulu, saya ke sana, saya nyusul ke sana, kemudian kami makan malam bersama, ya. Sampai sana masih ibadah, masih apa namanya, firman Tuhan. Anak-anak kan saya ajak, itu udah mau saya ajak, masih firman Tuhan. Kami duduk diajak oleh ibu gembalanya, duduk di atas, duduk di atas saja, ya. Kami duduk di atas, ya, duduk di atas, walaupun terlambat, ya. Lalu anak saya main HP, ya, main HP. Biasa anak remaja kan seperti saya main HP, saya marah. Wah, ini firman Tuhan loh, kok kamu malah main HP gitu, ya. Sekali sudah berhenti, gak lama tangannya masih tadi. Anak-anak kan paling cepat gitu, ya, main itu kan enak sekali, ya, tanpa melihat pun bisa. Saya marah sama dia itu, saya marah. Well, matiin, saya bilang, kamu tuh gak menghormati Tuhan loh, ya. Saya katakan seperti itu. Ini di gereja, tempat ibadah, firman Tuhan sedang diberitakan. Kamu gak menghormati Tuhan. Bukan masalah mami papi, saya katakan itu, tetapi hormati Tuhan. Seringkali kita ibadah, kita tidak menghormati Tuhan, seenaknya saja, ya. Kita datang ke tempat ini, kita mau ketemu siapa, Bapak Ibu? Gak cuma ketemu saudara seiman, gak cuma ketemu Bapak Ibu Gembala, tapi kita datang, terutama kita bertemu dengan Tuhan kita.
Kita memuji nama Tuhan buat siapa? Buat Tuhan kita. Kita dengar firman Tuhan supaya Roh Kudus bekerja dalam setiap hati kita. Ya, jadi itu yang utama. Hormati Tuhan. Ketika Anda menyanyi dengan tidak sungguh-sungguh, Anda tidak menghormati Tuhan. Ketika Anda mendengar firman Tuhan tidak dengan sungguh-sungguh, Anda tidak menghormati Tuhan. Ya, saya katakan, wah saya sedih sekali ya, karena anak saya kok seperti itu gitu ya. Kalau saya udah Tuhan, saya akan nangis betul dia dapat Tuhan. Itu menjadi pergumulan saya. Pergumulan saya, Tuhan kamu jamah, ya, jamah hati anak saya ini supaya dia memiliki hubungan dengan Tuhan. Bukan karena dia anak hamba Tuhan, bukan. Bukan karena dia hidup tinggal di gereja, bukan. Tapi yang menjadi kerinduan saya adalah dia harus disentuh sendiri oleh Tuhan. Ada jamahan yang Tuhan nyatakan dalam hatinya sehingga dia berubah. Ya, jadi itu perkumpulan kita semua, Bapak Ibu Saudara ya, perkumpulan orang tua buat anak-anaknya. Tapi seringkali nggak cuma anak-anak, orang besar pun demikian ya, tidak menghormati Tuhan ketika beribadah. Motivasinya apa? Saya katakan, motivasi apa kita datang kepada Tuhan? Tuhan itu luar biasa sekali dalam setiap kehidupan kita. Ya, Tuhan itu luar biasa menolong kita, memberkati kita, kasihnya, cintanya itu luar biasa. Kalau hanya untuk ibadah saja, kita tidak bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan. Apa yang bisa kita beri buat Tuhan? Beberapa waktu yang lalu saya khotbah di remaja. Ya, khotbah di remaja saya katakan, mulai dari remaja belajar untuk menghormati ketika Anda beribadah, betul-betul lakukan yang terbaik buat Tuhan. Jangan nanti kebiasaan. Kalau sejak remaja tidak dididik untuk belajar beribadah dengan sungguh-sungguh, nanti kebiasaan sampai pemuda, sampai besar pun, sampai dewasa pun, sampai orang tua pun tidak akan beribadah dengan sungguh-sungguh. Ya. Firman Tuhan tadi katakan apa? Bahwa Tuhan itu melihat, hadir loh. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dia melihat motivasi Bapak Ibu Saudara sekalian untuk apa datang beribadah. Dia melihat bagaimana Bapak Ibu memuji nama Tuhan, sungguh-sungguh apa enggak. Dia melihat apakah Bapak Ibu mempersiapkan hati dengan sungguh-sungguh untuk dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Allah kita tahu. Jadi kita mau belajar. Mazmur 100 ayat 2 sampai 5 ayat terakhir. Mazmur 100 ayat 2 sampai 5. Sudah dapat saya bacakan? Mazmur untuk korban syukur, bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Ya, jadi beribadahlah kepada Tuhan dengan apa? Dengan sukacita. Masuklah ke gerbangnya dengan apa? Dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dikatakan ayat terakhir kenapa? Karena Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah pada pagi hari kita belajar bagaimana kita memiliki motivasi yang benar. Apapun yang kita kerjakan dalam setiap kehidupan kita, lakukanlah seperti kita melakukan untuk Tuhan. Kerjakanlah karena Tuhan melihat dimanapun, apapun yang kita kerjakan, di tempat pekerjaan kita, di rumah sebagai ibu rumah tangga, sebagai kita melayani suami, Tuhan melihat apa yang kita kerjakan. Tuhan membalaskan apa yang sudah kita kerjakan. Lakukan yang terbaik buat Tuhan. Ya, yang terutama adalah ketika kita beribadah, hormati Tuhan, karena Tuhan hadir. Terutama para pelayan-pelayan Tuhan, Anda beda. Ya, Anda melayani Tuhan bukan melayani manusia. Hormati ibadah. Ya, jangan melayani dengan seenaknya sendiri. Karena yang Anda layani adalah Tuhan.
karena Anda lain adalah raja di atas segala raja. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Puji nama Tuhan, sama-sama kita akhiri, kita bangkit berdiri.